Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Oke, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di Rahmat Iskandar di YouTube channel saya di channel Ade Rahmat Iskandar. Silakan teman-teman bisa di subscribe, di share ya untuk material bermanfaat. Oke, di pertemuan ini saya akan coba buat tematis untuk seri algoritma dan programan dari mulai pertemuan satu sampai pertemuan terakhir apa yang dipelajari di mata kuliah algoritma dan programan. Sehingga bagi teman-teman mahasiswa prodi teknik informatika, sistem informasi, teknologi informasi, sains data atau sejenisnya baik di perguruan tinggi di Telkom University, di manapun berada teman-teman, atau misalkan adik-adik SMK, SMU yang sekarang programming sudah mulai belajar ke apa, belajar programming ya dari tingkat SMP. Adik-adik mahasiswa yang belajar mungkin secara otodidak, adik-adik dari kalau di sistem informasi Universitas Terbuka, silakan ya. Nah, di pertemuan ini saya akan jelaskan beberapa konsep. Pertama, kita akan belajar apa itu procedure code, kemudian kita implementasi coding. Saya akan live coding langsung di Java. Kemudian sebenarnya saya ingin masukkan ke sebelumnya menggambar flowchart ya pakai draw.io. Tetapi kalau mungkin nanti ada sebagian yang kepanjangan, ya biasanya standar saya buat YouTube itu ada sekitar 20 sampai 30 menit ya. Kalau kurang nanti, kalau kelebihan biasanya saya potong nanti di sesi berikutnya. Oke teman-teman, apa itu sekuen atau runtunan? Jadi sekuen atau runtunan itu adalah merupakan bagian struktur dasar algoritma. Ada tiga, ada sekuen, runtunan, ada selection, ada looping ya. Jadi runtunan itu adalah suatu tahap-tahap di dalam algoritma yang dilakukan secara sistematis atau terurut ya. Misalkan kita punya 5 data, jadi step 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu step 1 kerjakan dulu, baru step 2, step 3, step 4, step 5. Kemudian kalau selection, boleh loncat misalkan dari 1 sampai ke 3 dulu, dari 3 ke 5 dulu gitu ya. Nanti tergantung kondisinya. Oh ya, ini sedikit ini ya ada beberapa buku yang saya gunakan sebagai referensi. Buku menguasai programming berorientasi objek ini fully berbasis Java ya. Ini buku kebetulan yang saya tulis sendiri ya teman-teman ya. Silakan kalau misalkan mau cari teman-teman bisa di searching aja buku Ade Rahmat Iskandar itu di googling tuh teman-teman lihat di gambarnya cukup banyak alhamdulillah buku yang sudah ditulis. Oke, ini sudah saya jelaskan ya di materi sebelumnya bagaimana cara install Eclipse, install NetBeans ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan ke teman-teman mengenai tipe data ya. Jadi sebenarnya di teman-teman yang mempelajari struktur data pun nanti akan belajar bahwa jenis tipe data itu ada tipe data primitif, ada tipe data abstrak. Abstrak itu misalkan array dua dimensi, kemudian tipe data list, ada list, linked list, double linked list itu ya. Uh, nah, sebenarnya di algoritma perumahan ini teman-teman hanya akan belajar tipe data primitif ya. Nah, ini adalah contohnya kalau di Java itu ada int. Nah, ini untuk tipe data, sorry, tipe data integer ini saya salah tulis ya. Nah, contohnya misalkan int x 33, int x min 23. Walaupun ada min itu tetap tetap negatif ya. Karena yang disebut dengan pecahan itu adalah floating point. Nah, contohnya nih. Plot ini tipe data untuk bilangan desimal. Contohnya plot x. Misalkan x-nya 23,5. Double IPK 3,33 gitu ya. Kemudian ada char tipe data karakter dalam tanda petik. Misalkan ini dalam tanda petik dolar, dalam tanda petik A gitu ya. Double tipe data untuk floating point dengan jangkauan yang lebih besar. Kalau tidak salah di bahasa Pascal yang dulu mungkin kalau teman-teman yang sekarang nggak belajar ya. Zaman saya dulu kuliah itu bahasa masih terbatas. Tahun 2000-an itu masih Pascal dan C ya. Nah itu menggunakan login untuk mencapai data jangkauannya sampai 2 miliar itu ya. Tapi kalau Java jauh lebih besar dari itu, lebih besar daripada itu ya. Untuk long dan double aja udah panjang ya. String kumpulan dari karakter, boolean, tipe data log 3 ya. Jadi bentuk pendeklarasiannya tuliskan dulu tipe datanya nama variabel. Kalau mau inisialisasi langsung nilai awal. Contoh yang ini ya.
in X sama dengan 33. Kalau tidak diinisialisasi gimana? Ya enggak apa-apa. Mungkin nanti di dalam kode script programnya gitu ya. Nah, ini teman-teman, kemarin kan belajar ya yang ada namanya pseudocode ya. Pseudocode itu apa? Pseudocode itu adalah eh, cara kita menggambarkan atau implementasi dari algoritma dengan mengadopsi pendekatan bahasa tingkat tinggi. Nah, kurang lebih seperti itu prosedur itu. Jadi misalkan ya, kita akan membuat program tukar isi bejana. Tukar isi bejana itu seperti apa, teman-teman ya? Misalkan, mungkin saya gambarkan di Paintbrush ya. Nah, misalkan di Paintbrush. Oke, saya make sure dulu, saya sudah share screen desktop ya. Supaya saya bolak-balik ke screen yang lain bisa ya. Oke, misalkan ini. Nah, ini misalkan ini udah di apa? Udah di saya besar mungkin ya. Misalkan saya punya punya dua bejana itu ya. Misalkan bejana ini bejana A teman-teman. Ya ini bejana A. Kemudian ini adalah bejana B. Nah misalkan gini. Secara konsepnya kita akan membuat codingan. Bejana A ini isinya adalah katakanlah premium. Premium itu kan kita mengetahui, sorry, bukan premium, bahan 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 bakar untuk kendaraan. Misalkan ini adalah Pertalite itu ya, ini Pertalite. Kemudian yang ini adalah oke, misalkan yang ini adalah Pertamax gitu ya. Misalkan saya sumberkan PR gitu ya. Nah, gimana cara kita akan menukarkan isi bejana A yang isinya Pertalite, bejana B yang isinya Pertamax? Tentu kan secara oktan lebih bagus Pertamax kan ya. Nah, kalau kita mau gabungkan kan ini tidak bisa langsung ya. Kalau gabungkan langsung sini ditukar ya repot. Nanti di sini akan apa? Akan jadi tumpah itu ya. Nah, makanya kita perlu suatu suatu wadah yang baru, katakanlah kita sebut saja tem ya, tem itu atau ini. Nah, caranya sebenarnya tem nanti kita bisa isikan dulu si tem ini dengan bejana A. Jadi bejana A pertalitnya pindah ke sini, kayak. Nah, sekarang bejana A kan jadi kosong. Nah, bejana A bisa diisi dengan bejana B karena udah kosong gitu ya. Nah, bejana B yang pertama tadi udah pindah ke bejana A karena bejana A yang bisa pertalit udah pindah ke tem gitu ya. Nah, makanya bejana B bisa diisi dengan tem. Tem itu isinya tadi adalah pertalit. Jadi dia akan bertukar secara secara tidak nyampur ya. Nah, itu contoh implementasinya. Nah, kita akan coba buat seperti ini ya, teman-teman ya. Cara deklarasikan pseudocode pakai bahasa kita aja, bahasa Indonesia, misalkan bahasa Inggris, silakan misalkan ini program tukar isu bejana. Nah, boleh itu seperti ini atau di buku yang saya tulis biasanya algoritma tukar isu bejana. Di sini disebut dengan deklarasi, di sini disebut dengan deskripsi. Deklarasi itu variabelnya apa saja itu. Tapi di beberapa buku juga yang nulis langsung ke seperti bahasa programannya, misalkan program tukar isi bejana, ini adalah kamus, ini algoritma, sama saja silakan. Karena di prosedur code kan tidak ada aturan strict gitu ya. Beda dengan coding, kalau kita ngoding di Java, aturannya misalkan ke sensitif, kemudian tiap akhir statement pakai titik koma. Kemudian kalau saya ngoding misalkan di Pascal, beda lagi aturannya. Pascal tidak sensitif. Kemudian ada beberapa variabel yang sorry tipe data yang berbeda. Misalkan kalau di Pascal itu menggunakan real, kemudian integer, ditulis seperti itu. Kalau di grupnya Java dari mulai C++, Java itu Python ke sini ditulisnya adalah int, kemudian float gitu ya, double gitu ya. Nah, di sini saya lanjutkan. Di sini berarti contohnya nih, ini adalah bejana A titik dua string. Karena tadi contohnya kan saya membuat akan menukarkan dua isi bejana ya. Bejana A isinya pertalit, bejana B isinya pertamax. Itu caranya ternyata harus ada tem dulu supaya nggak menyampur itu ya. Bejana B string nih, tem string. Nah, algoritmanya input bejana A. Kalau kita di programnya berarti baca dulu bejana A-nya apa, kemudian input bejana B. Nah, tadi ya tem diisi dengan bejana A. Jadi simbol tanda panah ke kiri ini maksudnya nih inisialisasi. Bejana A masukkan ke tem. Nah sekarang kan bejana A-nya udah kosong, bisa pindah ke bawah. Nah berarti bejana B isikan ke bejana A. Oke, bejana B sekarang udah kosong, pindahkan ke bawah. Berarti tem diisi dengan bejana B.
Nah, ini contoh pseudo code ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh implementasinya ya, teman-teman ya. Mungkin saya akan coba langsung codingkan. Saya perbesar aja ini ke bawah. Nah, teman-teman codingnya silakan bisa menggunakan menggunakan Eclipse, menggunakan NetBeans gitu ya. Di contoh ini saya akan menggunakan Eclipse ya, supaya teman-teman lebih apa, lebih mudah yang mohon maaf misalkan ada komputernya terbatas nih, misalkan memorinya eh, standar. Jadi eh, boleh di algoritma kita memahami konsepnya cukup dengan Eclipse ya, tidak perlu NetBeans 1923 yang mungkin memorinya eh, harus besar ya, mungkin di atas 18 GB ke atas biar nyaman ngodingnya. Nah, caranya kemarin saya ajarkan kembali, kalau lupa ya, di sini berarti kita klik file, new project, new Java project. Nah, di sini kita namakan saja, misalkan kita akan bikin nanti si project baru, namanya adalah p underscore runtunan, misalkan itu ya. Kemudian finish saja, karena saya tidak perlu membuat modul, jadi eh, dan create ya. Nah, di sini ada peruntunan ya, teman-teman ya. Diklik di Project Explorer-nya, di sini cari SRC. SRC diklik kanan, new, kemudian pilih kelas ya. Nah, di sini namakan aja di package-nya com, nama package-nya, misalkan com p underscore peruntunan. Nah, kemudian di sini katakanlah namanya seperti inilah, misalkan project eh, tukar isi bejana gitu ya, misalkan ya, sifatnya publik ya. Oke, oke. Nah, ini sudah ada ya, ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya geserkan. Nah, saya akan coba untuk lihat di PowerPoint yang tadi kita buat. Kemudian saya coba coding di sini. Jadi mungkin ini saya perbesar dikit. Oke. Sini eh, package.com, package itu kan kalau kita membuat dari beberapa, di dalamnya bisa terdiri banyak prosedur, function, modul itu ya. Nah, ini nama kelasnya pretukar isi bencana. Kalau saya buat adalah pretukar isi bejana. Kemudian sudah dibuat ya, ini sebagai main-nya dari si Java, public static void main string argumen itu ya, sampai akhir ya. Nah, kemudian di sini adalah di sini kita menuliskan kodenya. Berarti di sini misalkan saya buat string bejana A, gitu ya. Ini ingat Java itu sensitif ya teman-teman ya. Jadi kalau bej A-nya besar, nanti ketika dipanggilnya harus sama ya. String itu S-nya awalnya besar. String bej B itu ya. Kemudian mungkin bej A tadi ya, bejana A, singkatan lah teman-teman ya. Kemudian string same ya. Dan kemudian kita masuk ke ini ke, oke, kita akan pakai scanner scan ya teman-teman ya. Berarti kita simpan di atas public class kita. Di sini berarti import, tuliskan Java .util. Ini akan tampil ya teman-teman ya. Kemudian scanner. Nah, untuk apa scanner ini? Supaya nanti ada masukan seperti kotak inputan. Masukkan isi bejana A gitu ya. Nah, kurang seperti itu ya teman-teman ya isinya ya. Nah, maka di sini kita masukkan tadi scanner, misalkan scan, variabel scan itu akan memanggil si objek tadi scan, scanner ya. Scan sama dengan new scanner system dari dot in gitu ya. Titik koma akhiri teman-teman ya. Kemudian kita masukkan BCA harus sama besar. Berarti assignment di Java itu tanda panah ke kiri itu tadi diganti dengan sama dengan.
Artinya itu adalah assignment, pengisian. Kalau sama dengannya ada dua, misalkan kita nemukan di selection, di looping, itu adalah operator logika ya teman-teman ya. Tadi bejana A diisi dengan apa? Sorry, dengan bejana A dulu. Tem dulu ya. Tem diisi dengan bejana A. Nah, bejana A-nya udah kosong sekarang. Kayak tadi ya. Bejana A diisi dengan bejana, bejana B kan. Tadi secara algoritmanya ya. Bejana B udah kosong sekarang. Dia berarti bisa diisi dengan tem. Nah, oke. Kemudian, oh sorry ya dia kelewatin ya. Oke, ini kita masukkan ya. Sudah scanner tadi kita baca ini dulu sistem dot out dot print. Print itu kan tidak ada ininya ya. Si kursornya ke pinggirnya. Kalau print lain ke bawahnya. Oke, print masukkan isi bejana A gitu kan. Masukkan isi bejana A. Oke. Kemudian bejana A kita isi bejana A diisi dengan scan dot next in. Ini udah ada nih ya. Next in itu berarti next integer ya teman-teman ya. Karena tipe datanya, sorry berarti next line ya. Karena kita pakainya ini. Ini udah ada ya, line ya, udah ada ya. Di antara aja kalau udah ada teman-teman next line. Kemudian sama dengan bejana B tadi. Masukkan isi bejana B gitu ya. Eh, kemudian ini sistem out, print line, masukkan isi bejana B. Kemudian bejana B, ini berarti untuk yang pertukarannya. Ini yang disebut runtunan teman-temannya. Langkah pertama itu si tem harus kita isi dengan bejana A, nggak boleh ketukar. Kemudian, misalkan tadi bejana isi yang pertalit kan diisikan ke tem ke tempat yang kosong ya. Bejana A udah kosong sekarang bawah. Maka bejana B bisa diisikan ke bejana A yang isinya itu pertama, isikan ke bejana A. Oke. Nah, sekarang sebejana B udah kosong, pindah lagi, dia bisa diisikan dengan tem. Jadi tadi pertalit yang terakhir bejana A masuk ke dalam bejana B. Dan sebejana B udah dipindah ke bejana A, karena bejana A-nya udah dipindah ke tem gitu ya. Nah, oke, kalau udah kita tampilkan lagi sistem dot out dot print line. Print line, katakanlah apa isi bejana A adalah atau sekarang adalah misalkan gitu ya karena ada pertukarannya adalah plus bujana A. Ya isi bejana B sekarang adalah bejana B ya, coba kita cek ada ininya enggak. Nah si kurungnya berarti harus sama paralel ya. Hapus. Nah, ada dua ya, jadi ada dua untuk apa teman-teman, kita cek dulu ya. Mungkin ini saya perbesar lagi. Iya. Terus saya save dulu. Oke, saya ubah dulu. Coba running dulu ya. Running, teman-teman. Nah, di sini, teman-teman lihat nih. Di bawah ya. Masukkan isi bejana A. Tadi misalkan apa? Pertalit gitu ya. Kemudian saya enter. Masukkan isi bejana B. Ini komputer perintah kita nih. Pertamax. Nah, biarkan nanti komputer yang akan menukarkannya. Kita enter saja. Nah, isi bejana A, coba sekarang saya maksimalis ya. Nih, isi bejana A sekarang adalah Pertamax. Isi bejana B sekarang adalah Pertalit. Padahal bejana A sebelumnya Pertalit, bejana B sebelumnya Pertamax. Ini berarti konsep runtunan kita di Japanya sudah benar ya, teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Nah, oke, saya balik lagi ke sini. Jadi itu contoh implementasi codingnya.
Ini materi ini saya dapat dari referensi yang buku sudah saya tulis juga di tadi yang saya tuliskan di slide-nya ya, di menguasai pemrograman berorientasi objek ya, teman-teman. Sini ya. Nah, silakan teman-teman. Udah lengkap itu dari mulai runtunan, selection, konsep PBOOP, UML untuk nanti teman-teman kalau lulus mau bikin aplikasinya, kemudian sampai ke contoh ada project nyata di sana. Oke, next. Nah, nanti kita akan membuat operator. Jadi operator itu banyak ya teman-teman ya. Di Java itu ada operator perhitungan, namanya aritmetik, ada operator logika. Kalau perhitungan ya sama aja. Ada tambah, ada kurang, ada kali, ada bagi, ada persen itu hasil sisa bagi teman-teman. Contohnya ini A tambah B, tadi tambahkan A tambah B. Jadi misalkan 4 tambah 2 6 gitu kan. 7 kurangi 2 5. 5 kali 3 15. Misalkan 4 bagi 2 8. Sorry, 4 bagi 2 2 itu ya. 8 bagi 2 4. Misalkan 9 bagi 2 4. Hasil sisa baginya 1. Jadi ada dob, ada min. Ini operatornya ada lebih besar, kurang dari, lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan, tidak sama dengan. Nah, ini teman-teman yang operator logika. Kemudian ada juga yang sorry, ini adalah operator yang aritmetik ya. Ini adalah yang logika, ada dan, itu ini sama dengan n ya. Ada atau, ada operator yang lainnya nih, ada operator sweep, ada operator bitwise ya. Nah, ini contoh untuk yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung misalkan menghitung luas segitiga. Gimana sih caranya gitu ya? Menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang ya kita harus tahu dulu teman-teman cara cara apa? Cara rumusnya. Persegi panjang itu apa sih? Oh, persegi panjang itu panjang kali lebar. Oke, berarti kan di dalam coding kita perlu variabel yang namanya adalah P atau panjang, L lebar. Kemudian luas untuk luasnya gitu ya. Nah, kemudian kita baca pakai scanner kayak tadi ada inputan, scanner input, new scanner system in, masukkan nilai panjang, jadi P input, next plot. Karena tipe datanya plot, plot itu bilangan pecahan tadi ya. Misalkan mau nanti nilainya 20,35 bisa. Tapi kalau plot itu bisa mengungkapkan data yang integer, tetapi tidak sebaliknya, yang integer tidak bisa mengungkapkan data yang plot. Jadi kalau yang plot, yang ada pecahannya. Nah, kemudian lebar input next plot gitu ya. Nah, kemudian sistem out print line luas persegi panjang berapa gitu ya. Nah, ini tinggal hitungkan. Nah, teman-teman nanti materinya saya coba implementasikan. Nah, kalau udah buat, ini bisa dibuat flow chartnya di eh, Draw.io. Ini akan saya jelaskan teman-teman soal recording ketika di tugas tutorial webinar ya. Oke, saya kira itu untuk implementasi. Mungkin satu lagi kita coba implementasikan codingnya ya teman-teman ya. Nah, misalkan di sini caranya saya akan buat contoh project aja ke teman-teman ya untuk mencontohkan yang tadi. Misalkan P apa hitung luas PP. Jadi maksudnya hitung luas persegi panjang ya. Kemudian next kita nggak usah pakai modul. Tinggal dicentangkan, SRC-nya diklik kanan dulu, baru new pilih kelas Java. Di sini eh, namanya adalah misalkan Pro hitung luas PP. Project adalah form P hitung luas PP itu ya. Pakai public static void mainnya dan tentang. Nah, di sini kita tinggal masukkan ya, teman-teman ya. Kayak tadi ya, contohnya berarti di sini pakai apa? Import Java, ambil dasar ya Bang. Java scanner ya. Di sini kita tinggal masukkan. Tekan tadi apa? Plot P L, kemudian plot
luas. Kemudian kita masukkan tadi scanner input, boleh variabel ya. New scanner system in. Itu ngomong kayaknya. Kemudian kita masukkan system.out.print masukkan nilai panjang sedang berapa ya. Kemudian input sama dengan bentar, ke input next in gitu ya. Jadi, sorry, kena plot berarti next plot ya. Oke, kemudian L sama ya, input next. Bang ya bang, udah bang. Next plot. Nah, kita tinggal hitung tadi rumusnya. Rumusnya itu apa tadi? Luas sama dengan panjang kali lebar. Dan kita hitung system out inline luas persegi panjang sama dengan luas. Oke ya, kita save ya. Nah, ini contoh implementasinya teman-teman ya. Kita coba running. Masukkan nilai panjang 4. Masukkan lebar 3, lebar misalkan 3. Berarti yang komputer yang hitung luasnya berapa? 4 kali 3, 12. Ya. Kita coba running lagi karena plot itu untuk pecahan. Masukkan nilai panjang, misalkan 12,45. Masukkan, sorry, plot. Oke, next plot. Ini harusnya bisa nih, sebentar. Yuk, masukkan nilai. Oke, saya kelupaan tadi memasukkan apa teman-teman? Nilai lebar ya. Jadi nggak ada perintahnya. Masukkan nilai panjang, ada P kan. Di sini harusnya ada. Masukkan nilai lebar. Ya, ya teman-teman ya. Saya coba running lagi. Masukkan nilai panjang. Misalkan 12,55. Masukkan nilai lebar misalkan 7,45. Nah, maka luas fungsi panjangnya adalah 93,4975. Nah, oke ya teman-teman, selamat mencoba kan. Saran saya coding kan. Jadi meskipun teknologi sekarang udah canggih, ada AI, kalau kita teman-teman menjadi seorang programmer yang handal, please tidak langsung minta prompt nuliskan, tidak. Ini saya tadi live coding teman-teman dan saya tidak melihat skrip sama sekali. Jadi alhamdulillah ketika dulu saya zaman S1 mungkin ya belajar coding itu ya tulis manual, dan saya ajarkan ke beberapa mahasiswa yang saya ajar di Telkom University, di teknik informatika ya ketika masih di Bandung ya, atau misalkan di teknik informatika di PTN di Bandung yang saya ajar seperti itu gitu. Jadi nanti ada saatnya kita menggunakan AI. AI itu bukan untuk dihindari sebenarnya karena zaman itu nggak bisa dihindari ya, tapi
Saya jelaskan nanti ya mungkin di etik di YouTube channel saya bahwa kita bisa menggunakan AI tetapi sebagai partner saja, tetapi bukan untuk yang membuat teman-teman jadi, maaf dalam tanda kasarnya, membuat membodohi kita gitu. Jadi eh, codingkan di materi ini. Kalau perlu saya dulu itu biasanya kalau lihat dari YouTube zaman 2000 kan mesti jarang di Google Group dia apa plototin skripnya ditulis coding gitu. Bisa. Itu akan membuat teman-teman semakin handal menjadi seorang programmer tadi ya. Sehingga kalau tahu salahnya, logikanya apa gitu ya. Oke, selamat mencobakan teman-teman. Semangat. Semoga bermanfaat buat keilmuan teman-teman.